Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita. Ini sekarang bab 6, salat Id. Hukum salat Id. Salat Id yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha, hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang hampir mendekati wajib. Makanya sunnah muakkad ini tidak ada hukumannya bagi orang yang tidak melaksanakan salat Id. Adapun kalau wajib, maka siapa saja yang meninggalkan salat Id maka hukumannya pasti ada hukumannya, maka dia berdosa. Bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Ya. Salat Id hukumnya adalah sunnah muakkad atau salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan salat yang diperintahkan untuk dilaksanakan pada ayat tersebut adalah salat Idul Adha dan salat Idul Fitri, ya. Adapun yang terkandung dalam ayat tersebut adalah menerangkan itu bahwa salat Idul Adha. Hukum tersebut juga berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Dia bercerita Rasulullah SAW memerintahkan kami wanita-wanita yang sudah balik dan gadis pinggitan, juga wanita-wanita yang sedang haid, untuk menghadiri salat Id. Namun wanita yang sedang haid diminta menjauh dari tempat salat kaum muslimin atau ini menunjukkan sunnahnya, bukan wajib, ya. Salat Id hukumnya sunnah muakkad atau salat sunnah yang hampir mendekati wajib. Bahkan sampai Rasulullah SAW memerintahkan kaum wanita untuk ikut hadir dalam pelaksanaan salat Id tersebut. Bahkan di sini dijelaskan orang haid pun bisa menghadirinya. Untuk apa? Untuk mendengarkan khutbah pada salat Id tersebut dan untuk apa? Menyebarluaskan syair Islam. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga senantiasa mengerjakan salat Id. Ini menunjukkan sunnah muakkadnya. Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan salat Id, baik ketika Idul Fitri maupun Idul Adha. Beliau memerintahkan kaum muslimin supaya mendatangi tempat pelaksanaan salat, yakni tempat lapang. Bahkan beliau memerintahkan wanita-wanita yang sudah balik, gadis piagam dan wanita yang sedang haid untuk turut menghadirinya. Namun beliau memerintahkan wanita yang sedang haid untuk memisahkan diri dari tempat salat. Artinya apa? Menjauh dari
tempat sholat hanya menghadiri untuk mendengarkan isi khutbah. Itu khusus bagi orang yang haid, ya. Dengan tetap ikut menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin pada hari tersebut. Adapun waktu pelaksanaan salat Id, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan salat Id sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan salat Id setelah matahari naik kira-kira setinggi tombak, kurang lebih yakni di jam 7.00 itu waktu dimulainya salat Id, ya. Baik. Waktu pelaksanaan salat Id yakni setelah matahari naik kira-kira setinggi tombak, kurang lebih sekitar jam 7.00 waktu Indonesia bagian barat, ya. Itu waktu pelaksanaannya. Adab salat Id, ada beberapa adab yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika ingin melaksanakan salat Id. Yang pertama, sebelumnya hendak ia mandi sebelum melaksanakan salat Id. Seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kapan seseorang dianjurkan untuk mandi? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, jika mau mandilah setiap hari. Orang itu berkata, bukan itu yang kumaksud, ya. Ali bin Abi Thalib mengira seorang tersebut bertanya, kapan seseorang harus mandi, ya? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, kalau mau setiap hari silakan. Kalau mau akan, tapi orang itu bertanya, bukanlah mandi itu setiap hari. Orang itu berkata, bukan itu yang aku maksud, tetapi kapan seorang dianjurkan untuk mandi? Lalu Ali menjawab, pada hari Jumat. Pada hari Jumat, hari Arafah, Idul Adha dan Idul Fitri. Perhatikan hadisnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Orang mandi yang dianjurkan mandi pada hari Jumat, disunahkan juga pada hari Jumat itu harus mandi. Hari Arafah juga disunahkan untuk mandi. Idul Adha dan Idul Fitri ini dianjurkan untuk sebelum melaksanakan sholatnya untuk mandi terlebih dahulu. Yang kedua, membersihkan diri dengan memakai wangi-wangian dan bersiwak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pembahasan tentang adab sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, wa in kana tibun falyamassa minhu wa alaikum bisiwak. Jika dia memiliki minyak wangi-wangian, hendaklah ia memakainya, dan hendaklah kalian bersiwak. Ini sebagai anjuran, ya, adab, ya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, memakai pakaian paling bagus yang kita miliki. Kalau kita tidak memiliki pakaian yang paling bagus, maka pakaian yang bersih. Tidak mesti harus yang bagus, kemudian karena kita tidak mempunyai pakaian yang bagus, kemudian kita memaksakan diri untuk membeli pakaian baru. Tidak. Maka kita memakai pakaian yang bagus yang kita miliki dan menurut kita. Ibnu Umar biasa memakai pakaian yang paling bagus pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis Baihaqi. Ya, kalau kita mempunyai pakaian khusus, misalkan untuk
dipakai pada hari Jumat, hari pada Idul Fitri dan Idul Adha, bagus. Apabila tidak mengapa kita memakai pakaian yang biasa, yang bagus, asalkan itu suci dan bersih. Yang keempat, memakan beberapa kurma sebelum berangkat ke tempat sholat. Ya, ini disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, hendaknya kita makan. Ya, kalau kita mempunyai kurma maka hendaknya kita memakan beberapa kurma. Sangat dianjurkan ganjil. Ya. Adapun kalau tidak punya, maka apa yang kita punya, makanan yang halal dan yang baik, maka kita makan. Ya, itu yang kita makan. Karena disunahkan sebelum salat Idul Fitri itu berbuka atau makan. Dari Anas, ia bercerita, sebelum berangkat ke tempat salat pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW biasanya makan beberapa kurma terlebih dahulu. Itu menunjukkan telah dibolehkannya untuk berbuka ataupun makan. Ya, dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Dari Buraidah dia bercerita, pada hari raya Idul Fitri Nabi SAW makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat salat. Sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau mengerjakan salat terlebih dahulu, baru setelah itu makan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Perhatikan, dua hadis ini menunjukkan sunnahnya seorang sebelum mengerjakan salat Idul Fitri hendak makan terlebih dahulu. Adapun Idul Adha hendaknya dia mengerjakan salat Idul Adha dulu baru makan. Yani itu yang disunahkan. Apabila seorang tidak makan sebelum salat tidak apa-apa, tapi yang disunahkan yaitu sebelum salat Idul Fitri hendaknya ia memakan makanan dulu. Adapun sebelum salat Idul Adha maka tidak disunahkan untuk makan terlebih dahulu, akan tapi berpuasa terlebih dahulu atau tidak makan. Setelah melaksanakan salat Idul Adha baru hendak disunahkannya untuk makan. Yang kelima, berangkat ke tempat pelaksanaan salat Id dengan berjalan kaki dan penuh ketenangan. Ini juga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, adab, ya. Karena setiap langkah yang kita lewati itu menjadi pahala bagi orang yang pergi melaksanakan salat Id dengan ikhlas. Kalau kita memakai motor, mobil juga tidak masalah. Ya, ini hanya dianjurkan. Dari Ibnu Umar dia berkata Rasulullah SAW berangkat ke tempat salat Id dengan berjalan kaki dan beliau pulang dengan berjalan kaki pula. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menjelaskan Rasulullah ketika melaksanakan salat Id dan Idul Adha, salat Idul Fitri dan Idul Adha, beliau berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan ataupun kuda dan sejenisnya. Yang keenam, disunahkan mengerjakan salat Id di lapangan. Ya, salat Id itu dilaksanakan hendaknya atau disunahkannya mengerjakannya di tanah lapang, bukan di masjid. Itu disunahkannya. Makanya perintah Rasulullah SAW pada wanita-wanita yang telah balik, gadis pingitan dan wanita-wanita yang haid itu untuk ikut hadir dalam salat
Idul Fitri atau Idul Adha itu. Karena apa? Tidak dilaksanakan di dalam masjid, dilaksanakannya, didirikannya di tanah lapang. Ya. Dari Sa'ad Khudri, dia bercerita Nabi berangkat ke tempat lapang untuk mengerjakan salat Id pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, berangkat melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang lain ataupun jalan yang berbeda. Ini juga disunahkan. Dari Jabir, dia bercerita pada hari raya Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan jalan pergi dan jalan pulang setelah mengerjakan salat Id. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, perbanyak bertakbir selama dalam perjalanan menuju tempat pelaksanaan salat ataupun ketika pulang dari salat Id tersebut. Tidak disunahkan untuk memperbanyak bertakbir. Nabi SAW keluar pada hari raya Idul Fitri seraya mengumandangkan takbir sampai di tempat pelaksanaan salat dan sampai mengerjakan salatnya. Ini sangat disunahkan ketika salat Idul Fitri ataupun Idul Adha, disunahkan memperbanyak takbir. Takbir di sini tidak harus dipimpin oleh satu orang. Masing-masing tidak ada sunnah bertakbir itu ada komando atau ada yang memimpin, tidak. Disunahkan sendiri. Jika hendak menunaikan salat, beliau pun menghentikan takbir. Hadis riwayat Ibnu Abi Saiban dan Muhamili dan Az-Zuhri. Yang kesembilan, tidak ada azan dan iqamah pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini tidak ada salat tidak ada azan ataupun iqamah. Dari Jabir bin Samurah, dia bercerita, ia aku mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha bersama Rasulullah SAW tidak hanya sekali atau dua kali, dan semuanya dikerjakan tanpa azan dan iqamah. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, memberi ucapan selamat, yakni dengan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum dan seterusnya. Dari Zubair bin Nufair, dia bercerita, dahulu pada hari Id, pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, apabila para sahabat Rasulullah SAW saling bertemu, maka mereka menyampaikan ucapan, yakni taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita, semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Hadis riwayat Ibnu Hajar. Ketika salat Id, adab ketika bertemu dengan teman saudara hendak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang disunahkan. Dan yang selanjutnya, tata cara pelaksanaan salat Id. Yang pertama, disunahkan bagi imam memasang sutrah atau pembatas ketika hendak melaksanakan salat. Apakah hanya salat dalam salat Id? Tidak. Dalam setiap salat 5 waktu, salat sunnah juga dianjurkan untuk memasang sutrah ataupun pembatas.
Rasulullah SAW bersabda, hendaklah salah seorang kalian meletakkan sutroh atau pembatas di hadapannya sebelum ia mengerjakan sholat, meski hanya dengan anak panah. Hadis riwayat Hakim, Tabrani dan Ahmad. Ini ketika seseorang melaksanakan sholat, apakah sholat id, sholat sunnah, bahkan sholat wajib, disunahkan memakai sutroh sebelum pelaksanaan sholatnya. Yang kedua, sholat id dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Dari Umar bin Khattab, ia bercerita, salat Jumat itu 2 rakaat, salat Idul Fitri dan 2 rakaat, salat Idul Adha 2 rakaat, dan salat fardu ketika safar atau dalam perjalanan juga 2 rakaat. Seperti itulah jumlah rakaatnya, dan itu bukan qasar, bukan diringkas sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Artinya apa? Salat Idul Adha dan Idul Fitri itu hanya 2 rakaat. Ya, sebagaimana juga kalau seorang dalam perjalanan maka disunahkan mengqasar salat wajib menjadi 2 rakaat. Yang selanjutnya, takbir pada rakaat pertama 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali, sehingga jumlah takbir dalam 2 rakaat tersebut menjadi 12 tanpa takbiratul ihram. Tidak dihitung takbiratul ihramnya, dihitung setelah takbiratul ihram. Dari Aisyah, ia berkata, apabila mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah SAW bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, dan itu tidak termasuk takbir untuk ruku. Ya, bukan takbir untuk ruku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang keempat, melaksanakan khutbah salat setelah salat id. Beda dengan salat Jumat. Seorang mengerjakan salat Jumat, maka ia hendak khutbah dulu baru mengerjakan salatnya. Adapun salat id, khutbah di akhir. Melaksanakan salat id dulu 2 rakaat, setelahnya baru mendengarkan khutbah. Dari Jabir bin Abdullah, dia bercerita, aku menghadiri salat id bersama Rasulullah SAW. Beliau memulai dengan salat sebelum berkhutbah tanpa azan dan iqamah. Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada Bilal lalu berkhutbah, memerintahkan umatnya untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menasihati orang-orang dan mengingatkan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, tata cara pelaksanaan salat id ini bertakbir pada hari raya. Ini perbanyak takbir. Disunahkan memperbanyak takbir pada hari raya. Pada hari Idul Fitri disunahkan takbir dari setelah salat subuh sampai imam akan berkhutbah. Perhatikan, salat Idul Fitri takbirnya dimulai dari setelah salat subuh sampai menjelang imam salat akan berkhutbah. Ini imam salat id. Ini sampai sebelum pelaksanaan salat id.
pada hari Idul Adha dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai akhir hari Tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Adapun bacaan takbir yang dimaksud adalah sebagaimana yang udah kita ketahui, ini udah masyhur, ini udah terkenal, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini itu takbir ini disunahkan untuk memperbanyak bacaannya setiap langkah, yakni ketika salat Idul Adha. Adapun salat Idul Fitri dimulai dari setelah salat subuh sampai sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Rangkuman atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, bab salat Id. Yang pertama, salat Id hukumnya sunnah muakkad bagi setiap muslim. Sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Yang kedua, agar pelaksanaan salat Id sempurna, hendaknya kita melaksanakan adab-adab yang telah disyariatkan. Ya, adab-adabnya bagaimana supaya salat Id itu sempurna. Yang ketiga, tata cara salat Id, imam salat dengan menghadap sutrah atau pembatas. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Takbir pada rakaat pertama 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali. Yang selanjutnya, khutbah setelah salat Id. Bukan khutbah terdahulu baru salat Id, tidak. Tapi salat 2 rakaat dulu baru mendengarkan khutbah Id. Yang terakhir, bertakbir pada hari raya. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim pelajaran kita, yakni kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.